disebutkan dalam banyak hadis Nabi bahwa seorang muazzin ini yang saya tahu kalau di kitab-kitab fikih itu tulisannya gini Pak Ibu. Jadi masjid ini untuk menjadi masjid jami, salah satu syaratnya itu lahu muadzin wa imamun rawatibun. Itu salah satu syarat masjid jami itu, syaratnya harus ada imam rawatib, ada muazzinnya. Jadi imam rawatib ini dia tidak akan pernah digantikan kecuali ada uzurnya. Itu namanya imam rawatib. Jadi kalau ada masjid imam duhur asar kok masih suka dorong-dorongan gitu Pak Ibu, udah bapak aja itu. Itu secara syariah masjid itu dicorek dari nama-nama masjid jami. Kenapa begitu? Karena tidak ada imam rawatib. Imam rawatib itu adalah imam yang mengimami Bapak Ibu sholat 5 waktu, itu namanya rawatib. Lah, kalau imamnya sudah ada, di situ juga ada muazzin rawatibnya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tengok di Madinah itu setiap kali mau mengumandangkan azan ada 3 orang itu, Pak. Kenapa ada 3 orang? Nanti waktu mau subuh 5 orang, tapi waktu azan malam kan ada 3 orang itu pertama datang. Itu yang satu azan, yang satu itu adalah badalnya. Jadi kalau pas azan dia batuk, pilek, sakit, diganti sama itu. Itu aturan agama itu, Pak. Jadi kalau tidak ada muazzinnya, maka masjidnya tidak bisa disebut sebagai masjid jami. Artinya yang mengumandangkan azan itu siapa saja. Giliran lagi pada senang azan, sebelum waktunya udah azan. Giliran lagi nggak senang azan, sudah waktu lewat belum ada yang azan. Kan itu masalahnya, nggak ada rawatib, Bapak. Tapi ketika ada rawatibnya itu mestinya tepat waktu, kontinu, tiap saat, selalu benar. Nah gitu. Maka ditulislah itu amaliyahnya seorang muazzin sama seorang imam gitu. Biasanya diseleksi itu. Kalau mau nyari muazzin, imam itu ada seleksinya kan mestinya Bapak Ibu. Karena mereka akan menentukan sekali sah dan tidaknya sholatnya semua orang. Karena salah satu syarat sahnya sholat orang adalah harus masuk waktu sholat. Kan gitu Bapak Ibu. Jangan-jangan banyak orang yang tidak tahu bahwa ini sudah waktu sholat atau belum. Gitu. Itu muazzin. Yang nomor 2, hadis yang pertama ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa seorang muazzin itu nanti ketika lewat Shiratal Mustaqim, dia itu akan punya najaib. Najaib itu maknanya adalah anaqo asyariah. Jadi onta yang berjalannya itu cepat sekali. Udah itu lahu nur min asyraj. Dia itu punya cahaya yang bersinar-sinar. Jadi kalau bahasanya najaib itu sinarnya itu gemerlap gitu. Kenapa demikian? Karena muazzin itu suara orangnya satu, tetapi bisa mendatangkan 1.000.000 orang waktu di dunia. Suaranya satu, tapi orang-orang itu bisa datang itu karena dengar suara azan itu. Itulah hebatnya profesi seorang muazzin. Nah maka seorang muazzin itu oleh Nabi Muhammad hatta Rasul Muhammad SAW, beliau punya muazzin itu 2 orang, spesialis muazzin. Namanya Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhum ajmain. Ini muazzin mulai dari awal hidup sampai meninggal dunianya Nabi Muhammad SAW, tak tergantikan. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena orang kalau sudah dapat SK dari Nabi itu mahal Bapak Ibu. Silahkan Anda sebagai muazzin dan seterusnya. Nah untuk membuat hatinya muazzin, imam itu tenang, adanya bagus, suara imamnya bagus, hafalan 30 juznya terjaga, maka oleh negara muazzin ini ditanggung seluruh kehidupannya. Ya dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih pembantu. Nanti kalau imamnya suruh ngepel, gosok, ya apalanya hilang itu Pak Ibu. Apalagi maaf, imam kok makannya cuman warteg terus, pagi sore aja nggak pernah. Ya sama aja itu bikin lisannya itu nggak fasih, begitu. Tapi ada yang imamnya fasih Ustadz, ikhlas banget. Bapak Ibu tanya aja lah. Ikhlas itu perlu diklarifikasi.
Kalau imam itu punya istri, punya anak, anaknya juga sekolah, harus bayar SPP, masuknya sama-sama mahal. Karena selama ini saya belum pernah tahu ya, ada sekolahan khusus imam, khusus muadzin, sabun gratis. Kalau ke Alfamaret nggak usah bayar. Saya belum pernah tahu itu. Setahu saya imam kalau ke Alfamaret bayar juga, setahu saya. Maka kalau di Saudi itu Imam Sudais, Bapak Ibu tahu rumahnya ya, yang ada di mau masuk ke Arafah itu kan ada namanya Aziziyah itu, Bapak Ibu. Nah, itu satu komplek khusus imam-imam ya, Sudais ya, Suraim, dan itu komplek besar yang rumahnya ngalahin menteri lah kira-kira gitu, Bapak Ibu ya. Bapak bisa searching lah di Google itu. Itu imam sama muazzin. Itu profesi luar biasa itu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bersyukurlah, dunianya dimuliakan, akhiratnya juga akan dimuliakan gitu. Dengan catatan ya tadi, memang ini profesi harus ada ilmunya, ada iman dan takwanya, ada keikhlasannya, ada kejujurannya, ada transparansinya dan lain sebagainya. Makanya SOP-nya Saudi itu tidak boleh seorang muazin pakai kaos oblong, nggak ada. Mereka kalau azan itu sudah rapi, berwudu, pakai baju kebesarannya, udah begitu aturannya. Kalau Bapak Ibu di sini muazinnya SOP-nya kayak apa? Yang penting ada suara, atau sampai ke sedetail itu ada SOP-nya. Pakai baju koko, pakai peci, ngadepnya harus ke kiblat. Bapak Ibu kan nggak pernah lihat pengajarnya mungkin di dalam, misalnya, kecuali Jumat di sini gitu kan? Nah, itu namanya SOP. Sehingga kenapa orang-orang yang sampai di mana, di Raudhah itu ya, tempat muazzinnya Nabi Muhammad itu kan, Bapak lihatlah itu. Seorang muazzin sholat sunnah dulu baru boleh azan. Jadi dia tidak boleh datang sudah pas azan baru datang, itu tidak boleh. Adik kita makin banyak itu muazzin, wah ada di pondok gede, wah jamnya masih pakai celana uplek, belum wudu udah azan. Ada yang begitu. Gitu? Ada. Sehingga suaranya muazzin itu karena kebenarannya, karena keikhlasannya itu membantu orang yang seiman itu mau hadir apa tidak hadir. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Seorang muazzin ini mereka akan melewati sirat itu dengan menaiki burung. Fayarkabuna tuyur ala sirat. Mereka menaiki burung. Jadi dia akan diselamatkan oleh Allah karena tadi suara azannya itu. Terbang Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Wa yashfa' kullu wahid minhum inda jawazis syirat fi arba'ina alaf. Setiap seorang muazzin di antara mereka ketika melewati Shiratal Mustaqim itu bisa memberikan syafaat 40.000 orang. Maka Bapak Ibu kalau mau makan enak itu jangan lupa WA muazzin sama imam gitu loh. Muazzin bisa ikut makan ndak gitu. Ya kalau Bapak Ibu enak lupa sama imam sama muazzin, ya kayaknya Bapak Ibu bakal mental itu dari syafaat itu. Kenapa mental? Ya mungkin dia nggak datang sholat jamaah, nggak akrab sama imam sama muazzin, ya mental lah Bapak Ibu. Yang dapat itu justru yang jauh-jauh, yang dia datang karena azannya dia sholat. Nah itu tuh dia dapat tuh syafaat Bapak Ibu. Nah kalau dulu kan kita masih sudah dekat sama masjid, ada suara azan kan belum tentu kita datang ke masjid itu pada waktu itu. Nah kalau sekarang kan belum azan sudah banyak yang datang ke masjid gitu Bapak ya. Kulluhum 40.000 orang ini sebenarnya sudah wajib masuk neraka, tapi dikasih syafaat oleh seorang muazzin. Jumlahnya 40.000. Wa yujawwiz fi nuril muazzin alfu rajulin wa alfu imra'atin. Dan seorang muazzin ini bisa menolong karena cahaya adzannya itu 1.000 laki-laki dan 1.000 wanita. Makanya adil sholat jamaahnya laki perempuan di masjid karena dengar suara azan. Clear Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu tetap tidak mau ke masjid juga alasannya karena pahalanya lebih banyak, ya monggo silahkan. Karena ada beberapa masjid itu yang kekeh, ibu-ibu tidak boleh sholat ke masjid, sholat di rumah lebih baik. Kata mereka seperti itu, ya monggo aja.
Tapi nanti jangan sampai kecewa ketika sudah datang ke Madinah, matanya lihat di situ ada tiang istri-istrinya Nabi, sholatnya jamaah dari dulu di dalam masjid. Bapak-ibu akan nyari dalilnya susah. Ibu-ibu terutama susah. Berapa ibu ternyata sholatnya di dalam masjid. Kalau harus di rumah, mestinya pintu wanita di Madinah itu nggak ada. Pintu nomor 38 Babun Nisa itu mestinya ditutup. Kenapa kok itu diadakan? Karena dulu semua kaum wanita selain istri Nabi kalau mau sholat jamaah pintunya khusus dibuatkan di situ, gitu. Nah, kalau masjid ini mau dibikin seperti di Saudi sebenarnya sederhana, Pak Ibu. Di Mekah itu selain di Mekah ya, di kota-kota Mekah selain Masjidil Haram gitu ya, kan musolanya wanita itu selalu di atas. Kalau tidak di atas ya selantai dengan kita, tetapi ditutupnya rapat. Jadi bukan pakai sutra seperti yang Bapak lihat itu, kain itu kan bisa diintip orang ya. Kalau di Saudi itu enggak begitu, tutupnya permanen ya, permanen musola wanita. Toiletnya pintunya khusus, akses masuknya juga khusus. Ya seperti di Madinah lah. Sekarang untuk masuk ke Raudhah kan harus lewat Babun Nisa. Hari ini ya, per hari ini, laki maupun perempuan, begitu. Sehingga kalau ibu-ibu dipastikan dapat syafaat 1000 ya karena dengerin azannya itu, Bapak. Wa fi hadisin akhar annal muadzin idza jaa ila sirat sabaqahu nurul azan wa nuru la ilaha illallah wa nuru Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nuru du'a alladhi yad'un nas ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala fa zawazu sirat fi nuril muadzin 40,000 mimman laisa lahum nur wa hum ahluz dzunub wal khotoya. Seorang muazzin apabila dia mendatangi Shiratal Mustaqim maka telah ditunggu cahaya azannya, cahaya la ilaha illallah, cahaya Muhammadur Rasulullah, dan cahaya doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada tauhid kepada Allah. Kan kalau Bapak dengar azan kan asyhadu an la ilaha illallah, Bapak kan ngikutin tuh asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu, Bapak. Itu cahayanya gitu maksudnya, Bapak. Siapa orang-orang ini, Bapak Ibu? Siapa orang-orang yang akan diselamatkan oleh muadzin? Maka muadzin ini kemudian lewat Shiratal Mustaqim dan memberikan cahaya kepada 40,000 mimman laisa lahum nur, orang-orang yang tidak punya cahaya. Orangnya siapa, Bapak Ibu? Ahli dzunubi wal khotoya. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang punya profesi dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka pintu pertobatannya, pintu selamatnya setidaknya itu dekat dulu lah. Kalau ada suara azan itu dijawab. Setelah jawab ya datang. Jadi jangan hayalah sholat, Bapak Ibu sudah tahu artinya, ayo sholat tapi diem aja gitu loh. Kan itu aja masalahnya. Dengar azan, tahu terjemahannya, tahu esensi, tapi dia nggak datang, kan itu aja. Maka banyak orang yang kalau datang ke Mekah Madinah itu yang paling membahagiakan itu kalau ada suara azan. Bapak nunggu dari jam 2 untuk sholat subuh yang dikumandangkan jam 5 gitu ya. Itu kayaknya nikmat sekali gitu. Karena dia nunggu lama dengar suara azan. Menarik kan itu, Bapak ya. Lah kemudian apa? Mana tadi? Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala ma min abdin muslim hana ala waqti shalah fi ardin falah aw mawdi'in laisa fihi jamaah. Tidak ada seorang hamba Islam ketika datang waktu sholat dia sedang ada di tanah kosong atau tempat yang di situ tidak ada jamaah. Faqama fa'adana summa aqama fa shalla illa wa ummu min junudil ardi ma la yuhsa adaduhum illa Allah tabaraka wa ta'ala wa yaktubullahu lahu bi'adatihim hasanat wa yamhu bi'adatihim sayyi'at wa yarfa' lahu bi'adatihim fil jannati darajat law dakhala fi adna darajatin min darajatihi al jinnu wal insi lawasi'atuhum. Apabila ada seorang hamba Islam yang ketika datang waktu sholat di tanah kosong atau tempat yang tidak ada orangnya, lalu dia berdiri dan mengumandangkan azan, kemudian dia sholat, maka ikut sholat dengan orang tersebut pasukan-pasukan, binatang-binatang yang ada di bumi yang tidak pernah terhitung jumlah dan kalkulasinya. Jadi kalau Bapak ada di tanah kosong, azan. Orangnya nggak ada, udah biarin aja.
azan aja. Itu kan sama dengan Bapak Ibu kalau masuk ke rumah baca salam itu. Orangnya nggak ada, kenapa Bapak Ibu salam? Karena di situ ada orangnya mestinya. Ada malaikatnya, ada binatang yang lihat gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum dibaca. Karena undang-undangnya Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan, itu kalimatnya adalah ketika masuk rumah maka baca salam lah. Jadi tidak disebut ada orang atau tidak ada orang. Kadang-kadang ada orang aja nggak mau salam kan gitu masalahnya, ya. Maka Bapak Ibu kalau mengumandangkan azan di mana saja, tolong dipastikan bahwa di situ akan ada pahala, ada kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk binatang yang ada di tempat Bapak azan itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Allah akan menulis bagi seorang muazin ini dengan jumlah binatang yang tidak ada hitungannya itu kebaikan-kebaikan. Allah akan menghapuskan dengan jumlah makhluk-makhluk yang mendengarkan suara azannya Bapak Ibu itu dengan kejelekan-kejelekannya dihapuskan. Dan akan diangkat derajatnya di dalam surga beberapa derajat. Walau kana fiha minal farasi wal asirrah wal mu'ad wat ta'am wasyarab wal khitam ma yufaddil anhum wa illam yu'adin waqtasur 'alal iqamah wahdaha lam yasil khalfahu illa malakahu allazani yaktubani amaluh. Kalau Bapak Ibu ada di tanah kosong itu, tidak mengumandangkan azan, hanya langsung iqamah, maka akan sholat di belakangnya Bapak Ibu kecuali 2 orang malaikat yang kedua-duanya adalah menulis amalnya Bapak Ibu. Maksudnya malaikat raqib sama atid. Tapi kalau ada azannya, itu namanya binatang semut, kecoa, kelelawar, ular, kalau jengking, macam-macam itu, nah, dia akan ikut dengan Bapak Ibu. Tapi kalau qomat saja, yang akan menjadi makmumnya adalah 2 orang malaikat, 2 malaikat yang tugasnya menulis amaliyahnya Bapak Ibu. Ini ada not Bapak Ibu ya. Kata penulis hadis ini, lam aqif alaihi fima baina yadayhi min kutubi hadzal lafaz. Beliau tidak setuju dengan redaksi di atas, akan tetapi ya waqad warada fi fadlil adzan wal muadzanaini ahaditsun shahihatun katsirah. Tetapi riwayat-riwayat di atas ini ada yang menunjukkan keutamaan adzan dan iqamah, banyak hadis sahih yang jumlahnya banyak sekali. Artinya ini keutamaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat di rumah misalnya, maaf ya, sholatnya di rumah maaf, ya azan aja dulu. Kayak dulu kita corona itu loh, kan sholat di rumah itu azan, tunggu beberapa saat sholat rawatib iqamah gitu. Kalau waktunya mepet ya qomat aja langsung sholat gitu. Misalnya mau pergi, mau kondangan, mau apa ya qomat lah Bapak Ibu, Allahu Akbar gitu. Dalam hadis yang lain, idza adzana al-abdul muslim fi fallah minal ardi summa aqama fa shalla ja'alallahu tabaraka wa ta'ala khalfahu sab'a sufufin minal malaikah al-muqarrabin. Apabila ada seorang hamba muslim ada di tanah kosong falah, summa aqama, kemudian dia berdiri, fa shalla, lalu dia sholat, Allah akan menjadikan muslim yang azan di tengah tanah kosong itu khalfahu sab'u sufufin minal malaikah al-muqarrabin. Di belakangnya akan ada 7 saf dari malaikat yang dekat dengan Allah. Akhadu tarafis safi bil masyriq wal akhar bil maghrib. Saf yang pertama yang paling dekat adalah saf dari timur, yang lainnya dari barat. Fa idza faragha min salatihi wa da'a aminu ala du'aih. Apabila dia selesai mengerjakan salatnya dan kemudian berdoa aminu ala du'aih, maka malaikat ini mengaminkan doanya orang tersebut. Bapak Ibu kalau habis salat wajib jangan pergi gitulah, duduk dululah baca doa. Banyak hadis sahihnya berdoa habis salat wajib itu sangat dikabulkan, kan gitu Pak. Zikir habis salat wajib itu sangat dianjurkan. Kalau bahasanya surat Al-Baqarah itu wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mereka membangun Ka'bah. Bangun Ka'bahnya itu sholat, bangun Ka'bahnya itu infak,
Bangun Ka'bahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi setelah sholat, setelah sodakoh, setelah haji, setelah umroh, setelah tawaf, setelah sa'i gitu terjemahnya, berdoalah. Karena sholatnya Bapak Ibu itu yang akan menjadi penyempurna adalah doanya. Jadi kalau tadi waktu sholat sudah dapat 80, 100-nya ada di doa. Sholatnya dapat 30, 100-nya bisa di doa. Karena doa itu wajib. Nggak mau berdoa, takabur. Takabur itu sombong. Sombong itu yang mengerjakan pertama kali adalah iblis. Iblis itu memang rivalnya Nabi Adam dari awal. Jadi orang yang tidak berdoa itu berarti temannya iblis, musuhnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka berdoalah. Kalau habis ngerjain amal soleh, baca doa. Agar amal soleh yang kita kerjakan itu bisa berkesinambungan. Ya seperti tadilah mukadimah Ustaz itu. Alhamdulillah kita dikasih nikmat, ya toh. Islam, ihsan, bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Itu kalimat itu mahal Bapak Ibu. Karena sebagian saudara kita hari ini ada yang hidupnya sama dengan kita, akidahnya sama, mungkin rumah, mobil, anak, istrinya juga sama, tapi mereka tidak bisa pergi ke masjid karena kesiangan. Tapi Bapak Ibu diizinkan bisa datang ke masjid tepat waktu, tidak telat dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah Bapak Ibu. Akhirnya nanti waktu bangun pagi setelah selesai ngaji ini beda-beda hasilnya. Yang satu hidup hari ini tidak jamaah subuh, yang satu hidup hari ini dengan jamaah sholat subuh, beda hasilnya. Gitu. Nah sehingga apa Bapak Ibu ya? Kalau kita berjamaah itu, kalau kata orang Jawa itu, orang kalau azan itu di sana pakai sholawatan dulu. Sholawatan itu menurut versinya orang Jawa untuk ngajak orang, apa bahasanya? Ngundang ya, nyari penumpang lah. Makanya kalau di kampung saya itu hari ini ada azan, mesti ada sholawatannya. Entah 5 menit, 3 menit setelah sholat sunnah biasanya ada yang sholawatan. Itu nunggu imamnya. Kadang-kadang mungkin imamnya masih di hutan, dia kan harus mandi dulu, ganti baju, baru imamnya datang, kan gitu biasanya kalau di kampung. Kalau di sini sudah suara azan, nggak usah pakai diundang, sudah banyak yang datang. Tapi kalau di kampung itu agak susah. Kalau diazanin doang nggak ada pujiannya. Kalau kata orang Jawa pujian ya. Biasanya nunggu pujiannya dulu agak beberapa saat baru mereka bergerak. Yang rumahnya dekat-dekat masjid biasanya nunggu qomat dulu. Sudah qomat baru bergerak. Macam-macam lah itu orang. Tapi prinsipnya bahwa azan dikumandangkan esensinya biar orang tahu dan mau datang ke masjid, itu tujuannya. Ada nunggu beberapa saat, itu bagian dari tujuan. Berdoalah Bapak ya. Minimal doa tadi itu surat Al-Baqarah itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Itu doanya. Ya Allah, Kau terimalah amalan kami, salat, doa, zikir, iktikaf dan lain-lain. Karena Allah yang Maha menerima amalan yang sudah dikerjakan. Wa yaktubullahu tabaraka wa ta'ala lahu bi adatihim hasanat. Allah akan menulis bagi orang tersebut dengan jumlah yang mengikutinya itu hasanat, dan Allah akan menghapuskan darinya dosa-dosa. Wa yarfa' lahu ta'ala bi adatihim darajat kullu darajatin a'dham minad dunya 70,000 marah. Setiap derajat kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu lebih mulia daripada dunia, ditingkatkan 70 kali dunia yang ada. Waduh. Fiha minan na'im ma la 'ainun ra'at. Di dalam surga ini ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengarkan oleh telinga kita, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terbersit di dalam hatinya manusia. Fa idza jaa yaumul qiyamah ila sirat jaa ma'ahu ashabahu minal malaikah alladzi sallu khalfah. Ketika hari kiamat nanti, muazin, malaikat, orang-orang yang mengikuti itu akan datang bersama dengan muazin, para malaikat yang sholat di belakangnya. Kullu malak minhum ma'ahu nurun min nuril jannah. Setiap malaikat yang datang dengan muazin itu akan membawa satu cahaya dari cahaya di surga. Falyakhuduna biyadihi wa biaidil ahlihi wa biaidi ikhwanih. Maka peganglah tangannya muazin dengan tangannya keluarganya, tangan saudara-saudaranya, alladzi sahibuhu wa ahibbuhu fillah,
Dan peganglah tangannya orang-orang yang bersahabat dengannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngajak orang itu Bapak Ibu, Bapak Ibu goes boleh, yang penting azan belok, begitu gitu. Bapak Ibu punya komunitas apa boleh, yang penting komunitas itu sholat gitu aja. Kadang-kadang ada orang bikin komunitas misalnya mak-mak ceria gitu. Judulnya aja udah mak-mak ceria. Tapi kalau disuruh ngaji nggak ceria, jadi nggak ngaji. Kalau waktunya sholat nggak mau berjamaah, ya nggak ceria. Jadi judulnya tema mak-mak ceria itu adalah yang penting ketemu sehat makan. Nah gitu, itu cerianya makan itu. Nah, ini tinggal dipoles dikit lah, grup itu dipoles dikit, jamaah gitu ya. Fayufarriquna alaihi min tilkan anwar fayujawizunahum ala sirat fi syafaatihi wa yatmuna ma'ahu ilal jannah. Maka cahaya-cahaya ini akan mengantarkan mereka melewati siratal mustaqim dengan memberikan syafaat kepadanya dan memberikan cahaya kepadanya menuju surga. Wala yarona min haulis sirat wala min harrihi wala su'ubatihi syai'an. Seorang muazzin dan orang-orang yang bersama dengan muazzin tidak akan pernah menjumpai kesulitan, tidak akan pernah merasakan panasnya, tidak akan pernah tahu sulitnya, tidak ada yang susah buat orang muazzin sedikit pun. Artinya selamat gara-gara muazzin dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya muazzin. Mungkin Bapak Ibu butuh ini studi banding kali ya. Coba main ke Istiqlal gitu, mereka punya muazzin berapa gitu. Setahu saya kan lebih dari 5 orang ya. Imamnya lebih dari 10 orang, karena itu ada jadwal-jadwal tertentu itu setahu saya ya. Nah, tinggal nanti ditanya gajinya muazzin Istiqlal berapa sih gitu. Mereka tuh dapat fasilitas apa aja sih dari Pemda DKI gitu. Nah, karena itu Istiqlal jamaahnya ribuan, masjidnya nasional gitu ya. Kalau mereka UMR atau di atasnya, Al-Ikhlas tinggal menyesuaikan gitu. Jadi kalau ada BBM naik, tolnya naik, muazzinnya juga dinaikkan gitu. Jadi DKM itu jangan takut-takut lah, itu kan duitnya orang banyak tuh itu. Lo bener nggak Pak? Duitnya orang banyak, kan bukan duitnya kita. Jangan sampai sabunnya naik tiba-tiba imamnya nggak bisa beli sabun, muazzinnya nggak bisa beli sabun, gitu. Akhirnya nanti kota amal jadi sasaran. Kasihan lah begitu. Kagak saya ngomong begini karena saya pernah jadi muazzin. Kalau saya yang minta kan nggak boleh, apalagi muazzin imam minta juga nggak boleh. Memang harus kita yang ceramah, kita yang ngasih masukan lah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu kan pertanggal 4 kemarin tolnya naik semua, udah tahu? Hah? Belum? Nah, saya kasih tahu kalau gitu. Kan tolnya naik semua itu, tolnya naik. Kalau tolnya naik itu kan produksi naik. Kalau produksi naik, barangnya juga naik kan gitu tuh. Artinya nanti sabun juga naik gitu. Berasnya juga naik karena berasnya lewat tol juga. Sabun juga lewat tol gitu maksud saya. Jadi kalau jor ini kemarin 14, sekarang 17. Ya toh? Becak kayu 24 gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ngisi duit tol itu 200.000 mau pergi ke Depok aja insya Allah pulang saldonya paling tinggal 40.000. Karena ke Depok itu kan muter tolnya banyak sekarang Bapak Ibu ya. Dari Jor belok ke Kukusan, keluar Kukusan bayar lurus lagi begitu-gitu kan Bapak Ibu. Alah ngetap kayak nggak terasa. Ya bener lah sekali ngetap misalnya 24.000. 4 kali ngetap otomatis 200 Bapak Ibu. Ya toh. Bolak-balik 100 kali jalan berarti bolak-balik 200.000 gitu. Ya Pak ya, baik. Kemudian yang nomor 2, keutamaan ulama, fadlul ulama. Zakara fi ba'dil ahbar anal ulama idza atau ila sirat takunu wujuhuhum kasyamsi ad-dhahiyah wa anwaruhum baina aydihim wa bi kulli alimin minhum liwa'un min nuril jannah yudhi'u lahu masiratu 500 amin. Telah disebutkan dalam beberapa riwayat sesungguhnya para ulama ketika mereka mendatangi Siratal Mustaqim,
maka wajahnya para ulama itu kasyamsi ad-dhahiyah, matahari yang bersinar terang benderang. Wa anwaruhum baina aidihim, cahayanya ulama ini akan memancar dari kedua tangannya. Semua orang alim di antara mereka punya bendera dari cahaya surga yang bisa menerangi bagi dia sejauh khamsumi'ati amin, 500 tahun. Wa tahta liwa'il alim kullun man iktada bi'ilmih wa kullu man ahabbahu fillah. Dan di bawah benderanya seorang alim akan ada orang-orang yang mengikuti ilmunya dan orang-orang yang mencintai ulama tersebut karena Allah Subhanahu. Itu tugasnya Bapak Ibu, cuman milih aja ulamanya yang mana. Jadi kalau ada ulama kok wajahnya nggak ada enak-enaknya gitu Bapak Ibu, ya udah tinggalin aja sih, susah amat sih. Cari yang lain gitu. Kalau nggak dapat searching di Google, cari ulama. Wah, ya tak? Kalau teman-teman kan sekarang Bapak Ibu bisa nyari di internet gini, cari ustad.co.id. Nanti ustadz semua itu Bapak Ibu, lengkap dengan sarjana, lulusan, kepakaran, suruh ngapain gitu. Saya nggak ikut-ikutan, makanya saya nggak terkenal Bapak Ibu. Ya, soalnya itu biasanya kalau sudah masuk ke situ ada sistemnya, ada aturan mainnya gitu. Setahu saya begitu. Saya pernah mau masuk nggak jadi. Ya biarin aja lah, nggak usah terkenal Bapak Ibu. Karena prinsipnya kalau semakin terkenal, duitnya banyak, macam-macam, ya semua ini kan ada limitnya ya Bapak Ibu ya. Kesenangan tuh nggak usah dicari, biarkan dia mengalir sesuai dengan takdir-takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya betul ya kata Ustadz Abdul Somad itu beberapa kali beliau ceramah ini kan, Bapak Ibu yang semuanya hadir nanti akan saya cari satu-satu di akhirat kan gitu. Maksudnya ini kalimatnya Bapak Ibu, bahwa masing-masing alim itu dia akan punya cahaya, orang yang mengikutinya dan mencintainya karena Allah. Kalau dicintainya karena Allah itu tidak akan luntur karena apapun Bapak Ibu. Ada guru ngaji, waktu ngaji dihormati gitu ya. Giliran sudah nggak ngaji, sudah nggak dihormati. Berarti kan dihormatinya kan karena ngajinya. Kalau nggak ngaji berarti bukan gurunya kan gitu. Bapak Ibu punya guru SD, SMP, SMA, kampus gitu ya. Coba Bapak tengok itu. Ada yang dikunjungi nggak guru SD-nya misalnya begitu. Padahal yang ngajarin dia bisa baca, nulis, jumlah, ngitung, nambah itu kan guru SD-nya barangkali. Kalau di kampus kan sudah nggak diajarin tambah kali lipat kan. Di kampus cuma diajarin suruh mikir aja, suruh nyari data, suruh mikirin, suruh ngumpulin tugas gitu ya. Pondasinya kan ada di SD. Turun ke bawahnya ya TK. Turun bawahnya lagi ya waktu bermain kan gitu. Nah, itu guru itu Bapak Ibu. Kalau mau disebut sebagai ulamanya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu carilah ulamanya yang menyejukkan, menenteramkan, menyamankan, rekam keilmuannya jelas begitu Bapak Ibu. Nah, itulah ulama. Wa munadi yunadi haula ahibaullah, haula auliyaullah, haula alladziina khalafu al-anbiya, haula alladziina alimu ibadallah. Mereka diseru Bapak ya, mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah, maksudnya para ulama. Haula auliya Allah, para ulama itu adalah wali-wali Allah. Para ulama itu adalah khalafu al-anbiya, mereka akan berdiri di belakangnya para nabi sebagai warasatul anbiya. Haula alladziina alimu ibadallah, para ulama itu adalah orang-orang yang mengajarkan kepada hamba Allah. Haula alladziina da'au ilallah, orang-orang yang mengajak kepada Allah, mendoakan mereka kepada Allah. Haula alladziina hafidu hududallah, para ulama ini adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada ulama kok nyuruh melanggar hukum Allah ya dicorek saja ulamanya kan gitu saja. Haula masabihud duja, mereka ini adalah lampu yang menerangi sekelilingnya. Haula'i a'immatul huda, para ulama itu adalah imamnya seluruh petunjuk. Maka dia harus ada konsep. Ketika ketemu seorang alim itu dia dapat petunjuk. Gitu loh Bapak Ibu. Fa idza danu minas sirat yudau ala ra'si kullu wahid minhum
tajun min nuril jannah. Apabila ulama ini melewati sirat, maka akan diletakkan di atas kepalanya masing-masing orang di antara mereka. Apa itu tajun Bapak Ibu? Mahkota yang terbuat dari cahaya surga. Jadi kelihatan itu, namanya ulama. Karena keilmuannya, karena ketundukannya, karena ketaatannya. Memang betul sih Bapak Ibu. Yang namanya ulama itu yang ngajak, ngasih tahu gitu ya. Makanya belakangan ada berita, ada salah satu paslon yang katanya nyuap para kiai 1 miliar gitu ya. Yaitu tergantung kiainya. Kalau luntur dengan 1 miliar ya dia geser dukungan, misalnya kan gitu tuh Bapak Ibu. Memang agak enak kalau jadi kiai pas musim pemilu itu agak enak Bapak Ibu. Semua paslon datang ke sini, tapi saya pilih A, kan gitu sekarang kalimatnya. Semua paslon datang ke sini, tapi saya pilih B, dan seterusnya. Bapak Ibu beruntunglah ketika jadi ajengan, ya jadi ketua RT sekarang. Mulai dari RT lah yang agak beruntung nih ya, karena ini RT yang agak banyak dikunjungi oleh calon ya, baik DPRD kota, DPRD kabupaten, ya toh, nanti DPR RI, ya, calon presiden. Nah, RT dulu lah yang paling banyak untungnya. Semoga Pak RT nggak lupa zakat kalau nanti dapatnya banyak gitu ya. Kalau dapatnya dikit diem-diem aja. Kalau banyak ya jangan lupa zakat. Itu kan rezeki 5 tahunan ya. Mungkin rezekinya Pak RT gitu ya. Ada Pak RT nggak nih? Ada. Pak RW mana Pak RW? Kalau RT-nya ada, Pak RW juga itu. Jangan lupa Pak RW. Karena untuk masang masang iklan spanduk kampanye itu kan izin mereka itu. Saya kemarin kemana ceramahnya? Oh Rawalumbu jembatan 7 ya. Itu RW-nya polisi. Jadi dia di depan orang banyak begini ngomong begini. Bapak Ibu, kalau ada bendera, atribut politik, tolong dicabut. Karena di sini aturannya tidak boleh ada bendera, tidak boleh ada gambar bendera wajib di luar komplek begitu. Jadi untuk menciptakan kondusivitas lingkungan biar tidak campur aruk itu gambar-gambar gitu, dilarang sama Pak RW ini. Nggak tahu benar apa salah itu. Mungkin lebih benar kali ya. Artinya gambar itu jangan masuk ke gang gitu loh. Karena kalau sudah masuk ke rumah kan sudah terkotak-kotak itu. Oh si A dukung 1, si B dukung 2. Kan akhirnya jadi mungkin nggak rukun ya Pak. Tapi kalau di luar komplek mungkin lebih rukun Pak. Terserah, yang penting gambar di luar komplek. Kan nggak ketahuan kita dukung siapa. Mungkin ada benernya. Cuman kalau nggak boleh kan kasihan juga itu paslon, gimana dia mau menyapa warganya. Kalau dipasang di depan pintu tiang listriknya bapak-bapak, ibu-ibu kan, bapak ibu bisa baca kan? Insya Allah amanah, insya Allah terbukti, insya Allah cerdas, insya Allah apalah itu terserah tulisannya gitu mas. Wallahu alam. Pokoknya semuanya insya Allah. Ya insya Allah baik kan gitu ya. Insya Allah apalagi terserah gitu ya. Tapi itu mungkin bagian dari upaya ya untuk menciptakan kondusivitas lingkungan, boleh-boleh saja. Saya tidak tahu undang-undangnya negara, apakah banner, spanduk itu boleh dipasang di perumahan apa enggak, saya tidak tahu. Kalau jalan raya mah semuanya kan boleh ya. Setahu saya kan jalan raya namanya jalan umum kan. Yang ada di tiang listrik, ada di pahu, pagar, monggo aja. Karena ini tahun politik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dijelaskan dikit-dikit lah. Minimal jangan sampai tidak memilih. Bapak Ibu wajib memilih. Ya kalau tidak tahu bertanya. Kalau sudah bertanya tinggal diistikharahkan, baru diyakinkan, baru dipilih. Begitu aja. Kemudian apa? Lau wadu'a dzalika al-taj fis sama' as-sabi'atil ulya al-khuruq nurahu ilal ardi sabi'atis sufla. Kalau misalnya mahkotanya seorang imam itu diletakkan di langit yang ketujuh yang paling tinggi, niscaya cahayanya itu akan sampai ke bumi yang 7 yang paling bawah. Hebat enggak? Itulah ulama. Ya Ustadz Abdul Somad itu seterkenal itu, sehebat itu. Ternyata kan beliau punya guru, yang gurunya itu tidak pernah muncul di media. Gurunya itu tidak pernah ngerti hiruk pikuknya duniawi.
Apa hebatnya gurunya waktu diekspos dengan kita? Beliau bilang guru saya itu nanam padinya sendiri, nanam cabenya sendiri, ternak ayamnya sendiri. Coba. Jadi semuanya serba sendiri. Jadi bukan guru yang naik mobil Alphard, enggak begitu ternyata gurunya Ustadz Abdul Somad itu. Adanya di pelosok-pelosok gunung. Itulah gurunya mungkin para ulama yang pada akhirnya menjadi hebat-hebat itu. Jadi kalau saya sampai ke Bekasi gitu ya, bisa ngaji gitu ya. Saya punya guru di kampung-kampung sana, dan sekarang masih hidup. Dengan keikhlasannya, dengan cocok tanam dan lain sebagainya. Itulah guru kita. Ya saya nyebutnya beliau ulamanya, ulama tingkat kelurahan di kampung saya kan gitu toh. Nanti lari ke Bekasi ada lagi ulama-ulamanya. Nah, lari ke kota ada lagi ulama-ulamanya kan gitu. Nah, ulama ini cahayanya beda-beda. Tapi sebegitu mulianya jadi ulama. Sebegitu mulianya jadi orang tua, ajengan dan seterusnya. Karena itu ada cahaya karena dia benar. Ada cahaya karena dia mengerjakan hukum Allah. Ada kejujurannya, ada amal solihnya, dan itulah cahayanya. Maka jadi pejabat RT, RW dan seterusnya itu adalah sebuah kemuliaan malah karena dia benar. Menjadi RT teladan sekota Bekasi misalnya. Menjadi RW teladan menginspirasi seluruh kota Bekasi. Kan itu prestasi-prestasi yang bisa dibuat oleh siapapun. Untuk menjadi RT teladan harus ngapain sih misalnya begitu. Nah, itu akan menjadi cahaya Bapak. Wa yuksa kullu wahid minhum khullatu min khulalil jannah law nasratil kal khullah bainas sama'i wal ardi. Jadi harumnya ulama ini, pakaian kemuliaannya ulama ini akan menerangi antara langit sama bumi. Laghata nuruha nuru syamsi walamma khalaiq kulluhum asyafan ila ru'yatiha. Maka cahaya ulama ini akan menerangi seluruh makhluk semuanya. Dan para ulama ini akan disaksikan kerinduannya oleh pengikutnya. Jadi kalau nggak ngaji itu ya kangen kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu tengok habaib aja lah. Atau kalau kiai ya harus pergi ke Jawa Timur kali ya, kiai besar gitu. Bapak Ibu kan di sini dekat sama ulama yang sudah almarhum ya. Namanya Kiai Haji Dr. Ahzami Sami'un Jazuli MA ya, dekat dari sini ya. Beliau kan sudah meninggal ya. Bapak Ibu tahu makamnya enggak? Itu pertanyaannya. Bukannya itu ulamanya Jati Asih beliau itu. Pernah ngaji di sini, Pak? Ustadz Ahzami. Ahzami Sami'un Jazuli doktor. Pernah, oke. Kan yang punya Yapit kan, Pak. Santrinya juga banyak. Nah, termasuk guru saya beliau. Waktu di UIN, waktu di Libya, saya muridnya. Nah, Ustadz Ahzami ini kan meninggalnya termasuk mendadak ya. Di kayaknya setengah-tengah corona kemarin ya Bapak ya. Sesak napas di depan rumah tiba-tiba lewat. Itu ulama Bapak. Ya kalau ulama yang sudah menasional untuk kota Bekasi ya ada satu Bapak Ibu. Namanya Kiai Nur Ali. Bapak Ibu tahu makamnya juga? Nggak tahu. Emang kebangetan emang Bapak Ibu itu. Taunya enak aja gitu, tapi makamnya nggak tahu. Yang penting numpang hidup di kota Bekasi gitu ya. Terserah Bekasi aman, nyaman. Itu ada ulamanya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya ditengok lah. Ke Ujung Harapan. Kalau dari sini ke Ujung Harapan kan emang jauh tuh Bapak Ibu. Oh ini adanya di timur, itu ujung di utara sana kan. Ujung Harapan. Gabus lurus gitu. Nanti ada pondok pesantren namanya At-Taqwa Kiai Nur Ali. Kalau sudah pahlawan itu mainannya ya memang menteri lah Bapak Ibu. Kalau ada acara ya menteri, gubernur wajib datang. Ya kayak kemarin lah habis haul itu kan. Yang Pak Anies datang ke sana naik motor itu. Itu kan untuk ke sana itu. Karena Pak Kiai Nur Ali ternyata temenan sama AR Baswedan, mbahnya Mas Anies gitu. Ya Bapak Ibu, cara menghormati, cara mendapatkan cahaya ya itu begitu. Bahwa ini ulama dapat sertifikasi dari negara berarti benar dong. Cahayanya itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya kalau misalnya itu lingkup Indonesia, sekarang kita ngomongin Nabi Muhammad. Itu kita datang ke Madinah,
Kan nanti dapat syafaat, dapat cahayanya, dapat berkahnya, dapat selamatnya karena datang ke Madinah. Jadi dari yang paling dekat aja dulu. Ustaz Ahzami tahu, Kiai Nur Ali sudah, pergi ke Madinah. Puncak itu, Pak. Kalau ke Madinah sudah, pergi ke Hebron, tempatnya Nabi Ibrahim. Itu namanya silsilah kenabiannya diketahuilah, Pak. Karena nanti beliau-beliau ini akan ngasih cahaya. Ilmu yang beliau sampaikan itu akan jadi nur. Nah, kita akan mendapatkan cahaya-cahaya dari para ulama tersebut. Ketahuilah Bapak Ibu, annallaha tabaraka wa ta'ala la yuqbal amalan bila ilmin. Ini hebatnya ulama. Bapak Ibu pahamilah, tidak pernah diterima oleh Allah satu ibadah, amalan kecuali tanpa ilmu. Yang punya ilmu itu ulama gitu. Yang bisa menghasilkan dapat uang banyak itu ya dari ulama karena dikasih ilmu. Maka ada ulama kampus, ada ulama majelis taklim, ada ulama macam-macam kan gitu, Pak. Itulah ilmu yang diajarkan itu, Pak. Karena dia ngasih ilmu, maka ilmunya diterima. Maka amalannya diterima, maka risetnya diterima ya karena dikasih ilmu. Makanya orang nulis karya ilmiah itu yang namanya skripsi, tesis, disertasi itu kan mesti ada yang nulis dulu pertama kali. Sudah ditulis, dibaca jurnalnya, dianalisa, mau ditambahin, mau dikritisi atau setidaknya menguatkan. Kan itu doang tau, Pak. Sekolah itu cuma begitu doang, Pak. Itu aja udah banyak orang stres kok, Pak. Stres karena nggak bisa selesai kan gitu ya. Stres karena tidak bisa menemukan masalah katanya. Masalah itu bukan dicari kali, Pak, dibaca. Oh, ada masalah gitu ya. Bapak Ibu kalau mau dapetin judul disertasi itu gampang. Kenapa ya di Indonesia itu setiap bulan Desember kok got-got pada rusak semua misalnya gitu ya. Nah, itu masalah itu, Pak. Jadi proyek ini setiap Desember itu pasti got itu keluar semua itu. Digali, di apa kan gitu ya. Tapi itu hanya Desember gitu. Kalau nggak Desember nggak ada. Itu masalah. Bener nggak, Pak Ibu? Masalah. Bapak-bapak yang suka main di PUPR ya, pekerjaan umum gitu ya. Itu masalah. Bapak searching itu. Hipotesanya sederhana. Kenapa harus Desember? Kenapa hanya got gitu dong. Nah, itu kalau di got. Kalau di kampus, kenapa kalau Desember kok banyak kunjungan ke luar negeri misalnya gitu. Apalah istilahnya, FGD lah, apalah. Itu di kampus juga sama seperti itu. Nah, itu dicari masalahnya. Bapak menemukan masalah, berarti wajib menyelesaikan. Menyelesaikan masalah, itulah ulama. Nah, jadi kalau ada ulama kok didatengin malah nambah masalah, berarti bukan ulama. Lu saya ini ke masjid pengen nyari ketentraman, nyari ketenangan, nyari kekhusyuan, nyari jalan surga. Tapi kalau ke masjid kok malah neraka mulu gitu loh. Ya berarti jangan. Kenapa, Pak Ibu? TV-nya rusak. TV-nya rusak Pak. Kok kedip-kedip nono, kedip-kedip. Mungkin waktunya udah habis juga kali ya. Oh, belum ya. Kalau udah habis sebentar lah, ini kita habiskan dulu ya. Fa innallaha ta'ala tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bapak Ibu, saya ajak ngaji tafsir sedikit aja. Yang namanya innama itu maknanya adalah litahsir. Jadi hanya dia saja. Selain dia tidak. Jadi di dunia ini yang takut sama Allah itu hanya ulama. Yang lainnya tidak. Jadi kalau Bapak Ibu segini banyak sudah takut sama Allah, itu berarti sudah masuk tahap 1 jadi ulama. Maka cahaya ulamanya Bapak Ibu jangan pelit-pelit. Katanya ulama, jangan pelit-pelit. Ada orang nanya dijawab, minta tolong diselesaikan, itulah ulama. Pakai bahasa santun. Kalau pakai bahasanya orang-orang jualan itu pakai 5S. Senyum, sapa, santun, salam. Apalagi satu lagi? Oh, Bapak nggak hafal ya?
Saya juga nggak ngapalin sih Pak. Tapi beberapa kali saya lihatin tulisan itu, mulailah dengan 5S. Senyum, sapa, salam, santun. Satu lagi apa Pak? Salam, senyum, sapa. Terus? Salam, senyum, sapa, santun. Satu lagi apa ini? Udah Bapak, berarti kita jangan 5S, 4S. Udah, kelamaan nanti. Tapi Bapak tengok aja itu kalimat sederhana, tapi kan laku di mana-mana. Pom bensin Bapak tengok dah. Kalau pakai mobil, kan dikasih palang dulu tuh ya, ditanya dulu, selamat pagi Pak, pagi. Pertalite apa pertama Pak? Pertama. Kan gitu ya, pakai senyum, pakai sapa dulu kan. Tapi kalau motor nggak ada begitu. Berapa? Kalau motor begitu. Ya karena cuma 25.000 kan, motor 25, 30. Kalau mobil kan 400, 600. Beda pelayanannya. Itu namanya kurang apa ya? Kurang training. Iya, oh ya sopan kayaknya itu. Jadi ada sopan, santun, senyum, sapa gitu ya. Itu namanya standar pelayanan, Pak Ibu. Nah, ulama itu juga begitu. Ya Allah. Bapak Ibu, mari kita jujur sama diri kita. Bapak Ibu tuh ketemu sama orang nyaman, menyejukkan. Itu kalau ngeliatin siapa itu kan kita sendiri yang tahu itu. Akhirnya hati bersihnya itu disuruh diolah gitu loh. Diolah gitu. Nanti setelah diolah dia akan ketemu itu. Oh iya, oh ini, oh iya gitu. Jadi pada saat kita mau membenci seseorang yang notabene dia sudah didengarkan oleh sebagian orang, harusnya kita itu berpikir gini, jangan-jangan dia yang benar, kita yang salah. Jangan-jangan dia yang bersih, kita yang kotor. Disitulah saya tuh kadang-kadang suka heran gitu ya, kenapa orang Islam itu sudah sesering itu dia baca Al-Quran, berdoa di dalam pakai redaksi Al-Quran, tapi kok realitasnya itu kok nggak bisa muncul-muncul gitu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Itu sering dibaca tuh Pak Ibu ya. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami itu kebencian kepada orang yang beriman. Kalau pakai peci itu beriman, orangnya di masjid juga beriman. Itu jangan benci gitu loh. Seneng aja dulu gitu loh. Temen aja dulu gitu. Kawan aja dulu. Jangan kata-kata Al-Qur'an yang beriman itu sifatnya luas itu dikecilkan dengan hal-hal kecil. Bajulah, wajahlah. Enggak keren, dari dulu enggak berubah-berubah kita itu. Artinya orang ini kan berarti ada kedengkian dalam hatinya dong. Ada yang lebih buruk dari itu. Saya baru duduk mereka udah pergi gitu. Oh berarti orang ini mungkin gak suka sama saya ya gitu. Mungkin DKM perlu bikin apa list itu. Yang gak suka berapa, yang suka berapa. Perlu mungkin begitu. Kalau yang gak suka 60% saya berhenti ngajar Pak. Jangan dipaksa itu, gak menarik begitu. Makanya saya kalau ngaji begitu tuh biasanya duduk dulu. Oh ya monggo yang mau pergi silahkan. Jangan sampai saya sudah buka, dia pergi, kan gak boleh aturan agamanya. Kalau saya izinkan pergi dulu nggak apa-apa, silakan Anda pergi. Gitu. Ya toh Pak? Ya, jadi saya kadang-kadang bingung itu. Nanti mereka ini hobinya itu bikin klaster-klaster. Jadi yang ustadznya cocok dia duduk, yang nggak cocok dia ikhtiar pergi. Kan itu toh? Akhirnya nanti di gang juga sama, ketemunya begitu. Waktu di gang itu berantemnya begitu. Oh ini ngaji sama si A, yang situ ngaji sama si B. Yang muncul tuh kedengkiannya itu loh ya. Padahal Al-Qur'annya itu wala taj'al fi qulubina ghillan. Maka Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj itu kan hatinya dibersihkan. Yang diambil oleh malaikat itu adalah al-ghillu wal hasad. Jadi kedengkiannya diambil, keiriannya diambil. Yang dimasukkan ke dalam hatinya Nabi dua kalimat juga, al-ulfatu war-ra'fah, lemah lembut dan berkasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang. Oh kita nih baru mau kenal agama baru kemarin, udah mondok kagak, ya toh, baca juga belum, tapi sudah bisa membenci orang. Hebat nggak itu orang? Nah, kita harus mendoakan orang-orang seperti itu. Semoga mereka hatinya tidak pernah membenci orang. Nah, untuk melembutkan itu ya lewat komunikasi dengan para ulama. Bertanya, dialog, diskusi. Mungkin menikmati dulu lah majelis taklimnya ulama A, B, C, D gitu. Gitu Bapak ya. Jadi
ulama punya peran yang sangat penting dalam hidupnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ibadahnya tidak akan diterima tanpa ilmu dari para ulama. Qadarullahnya Bapak Ibu ya. Al-Quran itu kasih informasinya tuh sebegitu indahnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada satu kelompok kecil orang yang mau menuntut ilmu agama. Supaya nanti dia kalau pulang itu bisa ngasih ceramah, nasihat, cahaya, kebenaran. Jadi memang tidak harus semuanya nuntut ilmu agama, Bapak. Sekelompok aja. Bapak Ibu silahkan kuasai ilmu yang lain, akuntansi, ekonomi, hukum, politik, komunikasi, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa di samping itu ada yang namanya ulama yang akan nguri-uri, kalau baca, ngerawat agamanya Bapak Ibu. Ternyata kalau dipisahkan memang bermasalah. Yang pandai ilmu eksak tidak pernah ngaji ilmu IPS gitu. Akhirnya dia tidak bisa menganalisa, tidak pernah peduli sama lingkungan karena dia ilmunya eksak, salah benar. Yang IPS hobinya mikir lingkungan. Oh kalau begini kan gitu ya. Sehingga ada film Bapak Ibu, IPS dan IPA. Bapak udah nonton belum? Belum ya? Bapak Ibu sebenarnya nonton begitu tuh perlu Bapak Ibu ya. Oh ya, dia imajinasinya dari mana? Indonesia ini kan terkooptasi dengan istilah dua itu. Ada IPS, ada fisika atau IPA. Yang IPS itu kan sarjana sosial, yang IPA itu kan ilmu eksak, ilmu pasti. Yang jadi dokter, jadi apa itu pakai IPA. Teknik itu pakai IPA. Seakan-akan ini kalau dibikin orang IPA lebih hebat daripada orang IPS, IPS lebih rendah dari IPA. Itu yang terjadi hari ini. Saya ya nggak boleh marah ya, karena itu fakta barangkali. Karena hidup kita dulu di pondok yang ngajinya ya fikih, usul fikih, tafsir gitu ya. Ya kalau disuruh belajar biologi, matematika, fisika, ya emang pusing kepalanya Bapak Ibu. Itu sudah takdir itu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti yang nggak bisa matematika terus bodoh, kan nggak juga. Lah itu yang korupsi nyuri itu orang pinter matematika semua Bapak Ibu. Profesornya bahkan matematika tuh nyuri itu berarti kan tambah-tambahnya salah itu. Tuh kasarnya kan begitu tuh. Jadi kalau ada orang karena keahliannya beda-beda, itu yang disuruh oleh agama kan suruh duduk bareng-bareng. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu pedagang, dia tetap ngaji sama Nabi gitu loh. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu saudagar, dia akan tetap nanya sama Nabi. Jadi nggak boleh saudagar jalan sendirian, pengusaha jalan sendirian nggak boleh. Dia harus nanya sama guru agama. Ustadz, kalau kita dapat proyek harus pakai amplop, pakai nyogok, itu gimana Ustadz? Nah itu harus ditanya itu. Jangan yang penting dapat proyek banyak. Nanti giliran duitnya banyak karena salah, ya bermasalah juga. Paling kenceng cuma buat ke rumah sakit, paling kenceng itu. Paling jeleknya dikurung sama negara, udah begitu doang kan itu. Duitnya banyak, ujuk-ujuk brek. Karena nggak nanya sih sama kita. Nanya sama guru agama dulu dong. Boleh apa enggak boleh, gitu loh Pak Ibu. Itu kita susah begitu loh Pak Ibu. Maka Bapak Ibu bersyukur kalau udah pensiun. Bersyukurlah karena sudah pensiun. Nah, orang pensiun tuh seneng nggak seneng ya memang harus berhenti kan Bapak Ibu. Sudah nggak lagi nyari proyek, nggak ketemu harus ngasih amplop ke siapa kan gitu ya untuk dapetin proyek kan gitu ya. Sepengetahuan saya di negara kita ini kan semuanya serba proyek Bapak Ibu. Mejanya ada 20. Ya toh, dari bulan Januari itu sudah naruh duit dulu itu. Rapatnya bulan Juli, keluarnya Desember. Yang nggak naruh amplop ya nggak mungkin dapat duit. Udah begitu setahu saya. Kalau salah mohon maaf lah. Kok Ustadz tahu begitu? Ah, teman kita banyak Pak Ibu. Jamaah kita banyak Pak Ibu. Banyak. Sehingga ketika kita nasihatin begitu, mendingan sabarlah, nyari proyek kecil-kecil yang nggak begitu lebih baik kalau menurut saya. Ya kalau bahasanya guru ngaji itu ya mendingan ngaji sebisanya. Kalau yang lainnya bisa hebat, ya kita bisanya begini aja, udah. Yang penting kan bersabar, disyukuri toh baik toh. Daripada banyak nggak bersyukur, kan negatif semuanya. Jadi agama memberikan apresiasi buat mereka yang kaya bersyukur diapresiasi, yang miskin bersabar juga diapresiasi. Jangan dibenturkan dua kalimat itu berteman itu.
Jadi bapak ibu tuh kalau sakit nggak meronta, nggak komplain, nggak berobat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak berobat selama dia sabar. Daripada bapak berobat kemana-mana berobat nggak sembuh akhirnya marah-marah, lebih nggak diterima tuh bapak ibu. Mendingan sabar, nggak komplain boleh bapak ibu. Dia nggak akan ditanya, oh kamu kok gitu? Oh nggak, saya sabar kok. Kan Nabi mengatakan apa? Nggak apa-apa. Gitu. Sehingga dekat sama ulama itu wajib bapak ibu. RT itu harus punya penasihat spiritual. Karena pada saat kebijakan RT mau di launching, ditandatangani, penasihat spiritual itu akan ngasih tahu. Presiden aja punya penasihat spiritual kok bapak ibu. Benar nggak? RT juga harus ada. Gitu. Jadi ketika bikin kebijakan tidak sepihak, karena sudah didampingin oleh penasihat spiritual. Gitu. Yang jadi masalah itu kalau RT-nya sama penasihat spiritualnya kompakan. Itu baru masalah. Wong suruh nasihatin kok malah kompakan. Fal ulama qad asbata lahum al-jabaril khasyah wat tuqa. Maka Bapak Ibu, kata-kata innama ketika Bapak baca di dalam Al-Qur'an, kan banyak tuh ayat Bapak Ibu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sampai lanjutannya surat At-Taubah ya, surat tentang zakat. Yang boleh nerima zakatnya cuma 8 itu. Keluar dari 8 itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang dibedakan tafsirnya. Untuk menentukan fuqara, masakin, ghorimin, amilin, itu baru muncul perdebatan tafsirnya itu. Tapi jangan sampai keluar dari 8 asnaf. Kalau variabelnya kemudian kemana-mana, itu sudah fikihnya Bapak Ibu. Tapi bahwa Al-Quran ketika menyebutkan innama, berarti selebihnya itu tidak boleh. Gitu. Jadi kalau Bapak tidak termasuk fuqara, tidak termasuk masakin, ya jangan menerima. Kalau dikasih gimana? Ya ditolak. Kasih yang lain saja, saya sudah tidak mau menerima zakat. Berarti dia sebagai muzaki. Ini kadang-kadang di kita kan aneh. Dia zakat fitrah. Tapi di 1 jam, 2 jam kemudian dia terima zakat juga. Gimana coba itu? Jadi dia mengeluarkan, dia juga menerima. Yang lebih buruk lagi, antara yang dia keluarkan sama yang dia terima, banyakkan yang diterima, itu lebih masalah menurut saya. Terus dia senang gitu loh. Alhamdulillah, terima kasih dia. Loh, kok begitu? Kalau yang namanya nggak boleh terima itu siapa sih orang yang nggak boleh terima? Orang yang kalau malam takbirannya itu nggak punya beras, nggak punya daging, nggak punya duit sama sekali gitu ya. Itu namanya fuqara pada waktu itu. Tapi kalau dia punya Samsung Ultra 22, rumahnya bagus gitu ya, masa dia terima zakat Bapak Ibu? Misalnya begitu. Jadi ini ayat membatasi Bapak Ibu. Selebihnya tidak bisa. Ada lagi ayat yang terkenal Bapak Ibu sering baca ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha, sampai akhir Bapak ya. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu syaratnya ada 5 itu juga. Kalau 5-nya nggak ada, ya nggak boleh dan nggak bisa memakmurkan masjid. Harus beriman kepada Allah. Gitu? Kemudian beriman pada hari akhir. Sholatnya ada di situ, bayar zakatnya ada di situ, dan dia itu tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Udah begitu, ngurusin masjid itu guyang-guyu aja. Wong punya Allah kok. Itu loh Pak. Guyang-guyu sambil senyum, bikin kebijakan yang menyenangkan banyak orang gitu. Masjid kok Pak. Ini kok ngurusin masjid kayak ngurusin perusahaan. Kudu untung, kudu apa. Aduh. Ndaklah Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan buat para ulama, mereka itu adalah yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 28, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ulama itu mainannya di kata takwa itu, biar menjadi bertakwa itu dikasih tahu ilmunya.
Biar ikhlas itu dikasih tahu caranya gitu. Wa man lam ya'lam lam yattaqi. Siapa orang yang tidak tahu, tidak nuntut ilmu, maka dia tidak bisa bertakwa. Wa kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana dia bisa bertakwa kalau dia tidak tahu artinya takwa? Sehingga suatu hari Umar bin Khattab pernah bertanya kepada gurunya yang lebih senior namanya Waqi'. Kata dia, "Waqi', takwa itu apa?" Lalu sahabat ini mengatakan, "Umar, kalau kamu berjalan di kegelapan malam, bagaimana caranya kamu jalan?" "Lau sirta fi dzulmatil lail, kaifa masirta ya Umar?" Akhirnya Umar jawabnya begini, "Saya akan astahiddu binafsi. Astahiddu binafsi. Saya akan milih-milih jalan dan saya akan sungguh-sungguh dalam berjalan." Itulah takwa hakikatnya, milih sama sungguh-sungguh. Jadi orang bertakwa itu bukan malas, tapi lebih kepada hidup tetap harus berjalan, melihat rambu-rambunya, aturannya, memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Itulah orang yang bertakwa. Ketika dia bisa menentukan itu, maka dia berarti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW, "Ta'allamu al-ilm fa inna ta'allamuhu Allahu lillahi khasyah wa talabuhu ibadah wa madarasuhu tasbih wal bahsu anhu jihad wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah bihi yu'rafullah wa yu'bad wa bihi yuhmatullah wa yuwahhid huwa imamul amal wal amalu tabi'ahu yarfa'ullahu bil ilm aqwaman fayaj'alahum lil khairi qadah wa a'immatu yaqtadi bihim wa yanha ila ru'ailihim wa qad bayyana Rasulullah SAW annal ibad la takunu illa bil ilm." Ini hadis Nabi, rawahunya Imam Ad-Dilami, Ibnu Adil Barri. Kata Nabi apa? "Kamu belajarlah ilmu, maka sesungguhnya ketika kamu mengetahui ilmu tentang Allah, maka akan hadir rasa takut. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Jadi tidak ada paksaan harus pinter Bapak Ibu. Nyari aja itu ibadah, gitu loh Bapak Ibu. Datang duduk itu ibadah. Ini orang kok mau dipinterin kok malah pergi terus. Milih lagi gurunya ya. Guru kok milih. Boleh-boleh aja sih Bapak Ibu. Karena hidup itu pilihan, tapi pastikan bahwa mencarinya itu ibadah. Belajarnya ini Bapak lagi dulu. Wa mudarisatuhu, Bapak Ibu saling tadarusnya itu, saling duduk, saling lihat, saling lihat. Itu tasbih. Masya Allah. Wal bahsu anhu jihad, membahas ilmu di tempat itu adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah. Bapak Ibu mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah. Ini saya baca seperti ini Bapak Ibu. Ini ilmunya kan Bapak Ibu sudah tahu dari dulu. Kalau sudah tahu dari dulu, saya cuman upgrading aja, mengulang informasi yang sudah dipunya. Kalau Bapak belum tahu, berarti saya mengajarkan orang yang belum tahu. Banyak sedekahnya. Karena kita banyak bersedekahnya, akhirnya banyak pula ilmu yang kita terima, banyak pula apresiasi yang kita dapatkan. Gitu Bapak Ibu. Bihi yu'rafullah wa yu'bad. Karena dengan bernuntut ilmu itu, orang ini akan kenal Allah dan akan beribadah kepada Allah. Wa bihi yuhmatullah wa yuwahhid. Dan karena ilmu ini, orang ini bisa memuji nama Allah dan mengesahkan Allah. Huwa imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya semua amalan Bapak Ibu. Wal amalu tabi'ahu. Amal itu mengikuti ilmu. Jadi ilmunya wajib, amalnya ngikut. Kalau ada orang sudah berilmu kok tidak beramal, itu namanya ciloko. Ada orang berilmu kok ditanya nggak jawab, masuk neraka juga. Maka kalau sudah nyari ilmu, ya harus berusaha untuk beramal. Yang dicari apa ilmunya? Ilmunya yang gampang-gampang aja dulu. Senyum sama tetangga, teman, sedekah, udah begitu aja dulu. Habisnya kita mau ngasih ilmu apa nih kan gitu ya. Senyum aja dulu, belajar senyum sedekah, menghilangkan duri sedekah, wajah ceria sedekah, gitu dulu dah. Akhirnya nanti kita rajin senyum Bapak. Wal amalu tabi'ah yarfa'ullahu bil ilm aqwam. Allah akan mengangkat
derajatnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Fayaj'aluhum lil khairi qadah, maka Allah menjadikan buat mereka orang berilmu kebaikan itu menjadi panglimanya. Wa a'immatu yaqtada bihim wa yanha ila ra'yihim, dan dia akan menjadi imamnya yang akan diikuti dan akan membantu pendapatnya dia. Waqad bayyana Rasulullah SAW annal ibadah la takunu illa bil ilm. Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya ibadah tidak akan pernah ada, tidak akan pernah diterima kecuali dengan ilmu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bihi yu'raf wa yu'bad. Karena dengan ilmu itu dia akan kenal akrab dengan Allah, akhirnya dia bisa beribadah. Maka Bapak Ibu, ilmu yang paling sederhana masalah hujan aja, hujan. Karena hujan itu, maka kita bisa beribadah. Karena kalau tidak ada hujan, mati semua kita. Sehingga Al-Quran ngasih tahu sama Bapak Ibu, huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ketahuilah wahai manusia, kafir, mukmin, munafik, ketahuilah Allah itu yang menurunkan air dari langit. Setelah turunkan air, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Setelah tumbuh tanaman-tanaman, itu jadi rizki buat kalian, buat hidup. Bapak Ibu kalau nggak ada tanamannya, mati. Bener nggak Bapak Ibu? Nasi uduk dari mana Bapak Ibu? Dari padi, tanaman kan? Tahu dari mana Bapak Ibu? Kedelai, tanaman. Coba. Tempe dari mana Bapak Ibu? Tanaman. Sayur-sayuran dari mana Bapak Ibu? Tanaman. Pepaya. Coba. Itu buah-buahan yang setahu saya sering dikonsumsi oleh Bapak Ibu. Sering makan pepaya karena pencernaannya sudah kurang bagus. Pepayanya banyak, nasinya dikit. Tahu. Akhirnya pencernaannya bagus. Itu tanaman semua, ya Allah. Itu Allah yang bikin. Maka jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu tabaraka wa taala, surat Fatir tadi, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wal maksud fi hadzal maudhi dzakara as-sirat wal jawazu alaih. Kenapa ini ulama disebut? Karena pembahasannya ulama ini nanti akan melewati siratal mustaqim dan bisa selamat dari jalan siratal mustaqim itu. Semoga ada manfaatnya. Hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang keutamaan muazzin. Boleh Bapak Ibu azan, minjem suara, minjem izin kepada muazzin tetapnya untuk mengumandangkan azan. Boleh kan Bapak Ibu? Boleh nggak saya azan? Boleh. Boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi kalau kita bukan profesi ya, kita cuma pengen mengumandangkan azan, boleh kita minta izin. Karena itu adalah kemuliaan. Kalau Bapak pergi ke satu daerah yang tidak ada penduduknya apa gitu ya, mari kita azan. Karena dengan azan itu semua yang mendengarkan suara azan akan berjamaah di belakang Bapak Ibu. Yang nomor 3, seorang muazzin kenapa mendapatkan apresiasi sebegitu besarnya Bapak Ibu? Karena dia mengajarkan tauhid kepada siapa saja yang mendengarkan suara itu dan mereka mengikuti tauhidnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan tauhid, diajarkan oleh seorang muazzin. Yang nomor 4, bahwa seorang muazzin diapresiasi oleh Allah dengan bisa memberikan syafaat itu karena pahala besarnya. Dia bisa mengajarkan tauhid kepada orang tanpa disadari. Dia bisa mengucapkan kalimat azan itu. Yang nomor 5, Bapak Ibu dapat ilmu tentang keutamaan ulama. Bapak Ibu silahkan dicari ulamanya, silahkan didengarkan ilmunya, silahkan diikuti perbuatannya, silahkan didengarkan nasihatnya, silahkan didudui majelis zikirnya, majelis ilmunya, para ulama itu. Untuk menentukan ulamanya yang mana, saya tidak punya otoritas untuk itu, karena masing-masing orang punya kemerdekaan untuk memilih mana yang mau dipilih oleh orang tersebut. Nomor 6, kenapa kok ulama menjadi urgent dalam hidup kita, penting buat hidup kita? Alasannya karena amalan semua yang dikerjakan oleh Bapak Ibu tidak akan pernah diterima illa bi ilmil ulama, kecuali ada ilmunya para ulama.
yang menjelaskan, memberitahu, memperingatkan dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Dan ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu karena udah banyak yang sholat jadi nggak usah dijawab.